Ya, baik, selamat malam teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat istimewa ya teman-teman, yaitu Mbak Hadesi Praneta sebagai salah satu staf dari Growmin ya. Nanti mungkin Mbak Hadesi akan memperkenalkan diri lagi, apa yang dikerjakan di Growmin, kemudian kliennya seperti apa dan aktivitasnya bagaimana, sekaligus juga nanti akan memaparkan apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sosial media marketing ya. Kalau kita perhatikan sosial media ini kan perkembangannya begitu pesat teman-teman ya. Dari yang awalnya mungkin Friendster, Kaskus, hingga akhirnya sekarang ada TikTok, kemudian ada Clubhouse dan seterusnya. Nah, nanti mungkin Mbak Hadesi sebagai orang yang memang in charge ya, artinya memantau kehidupan dari media sosial ini seperti apa. Nah, nanti akan lebih banyak memberikan sharing teman-teman ya. Dan kemudian juga nanti dalam kuliah tamu ini, Mbak Sayu akan memandu kita teman-teman untuk memastikan agar dinamika diskusi dan juga hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan pemasaran digital ini bisa jauh lebih mudah dipahami, kemudian juga bisa lebih mengena pada case by case ya teman-teman. Mungkin ada yang ingin sharing pengalaman dan seterusnya, itu diperkenankan teman-teman. Ya mungkin tanpa berpanjang lebar teman-teman, jadi kuliah tamu ini juga kuliah tamu gabungan teman-teman ya, antara pemasaran digital, baik itu kelas yang saya pegang maupun kelas yang Bu Sayu pegang, dan juga ada komunikasi pemasaran terpadu dan bisnis dan lingkungan, jadi teman-teman terbuka untuk bertanya dan berdiskusi. Ya silakan saya berikan kesempatan kepada Mbak Sayu untuk memandu jalannya diskusi dan juga aktivitas yang akan kita lakukan malam ini. Oke, selamat malam semuanya. Ya perkenalkan kalau yang nggak di kelas saya Syayu, saya dosen untuk kelas pemasaran digital kelas B dan C. Salam kenal dan malam hari ini kita ada di sesi dosen tamu dan di dosen tamu ini kebetulan adalah teman saya seangkatan waktu zaman kuliah. Kami sama-sama saya dulu di dunia advertising juga, tapi kalau Mbak Hades ini masih konsisten di dunia agensi, advertising agensi. Dan malam ini akan banyak sharing-sharing. Jangan ragu untuk bertanya, mumpung ada orangnya, apalagi yang memang berminat mau membuka agensi mungkin, atau ada yang mau bergabung, atau ada yang sedang magang di agensi gitu. Jadi malam ini santai aja sesinya, kalian bisa tanya-tanya. Nanti bahkan ada keseruan karena Mbak Hades ini bagi-bagi hadiah, sistemnya kayak kuis. Jadi akan kita mulai aja semalam ini. Silakan Hades. Hai, terima kasih Pak Daniel dan Mbak Syayu. Ya kan karena Bu dosen kita harus menghormati nih. Gak bisa gue lu ya di sini. Nah, jadi ya seperti yang tadi Syayu juga bilang, memang aku di digital agency itu udah hampir 10 tahun. Dari 2011 akhir, 2011 pertengahan ya, Syayu, kita mulai magang di digital. Magang, betul-betul. Jalan juga ya, gitu. Nah, emang selama kurang lebih 10 tahun itu secara perjalanan itu kalau di aku pribadi, sebelum akhirnya di Growmin, itu aku sebagai media planner. Kalau teman-teman tahu di agensi itu kan memang ada media agensi ya yang tugasnya adalah bikin distribution strategi gitu kan. Dari situ aku jadi strategic planner digital, jadi itu lebih cakupannya lebih luas. Memang semua hal yang terkait di digital akhirnya itu direction-nya datang dari aku. Dan di 3 tahun terakhir ini memang aku mulai masuk ke bisnis marketing gitu. Jadi saat ini aku di Growmin itu head of operation, di mana tanggung jawabnya sebenarnya ada untuk 3 divisi. Yang pertama adalah account, artinya project yang berjalan di Growmin itu under supervisinya aku, gitu, semua project yang berjalan di Growmin. Tim yang kedua itu adalah project officer, atau di banyak agensi lain itu biasanya disebutnya traffic. Jadi itu juga aku sama ya ikut mensupervise apa yang terjadi di eksekusinya, di implementasinya. Dan yang ketiga itu memang bisnis. Bisnis di sini ya cari klien baru, pitching ya kan, atau tender sebutannya, dan juga termasuk ngurusin duit-duitan gitu, karena aku punya target billing gitu. Jadi lumayan menyenangkan tapi juga pusing, tapi menyenangkan. Gitu sih kurang lebih. Nah, aku sekarang di Growmin udah 4 tahun, dan posisinya yang tadi aku mention. Nah, mungkin hari ini memang kita akan jatuhnya sharing session aja ya. Aku juga kayak nggak bisa bilang expertnya apa gimana, tapi mari kita belajar bersama. Sebentar aku share dulu.
Share dulu, kok dia tidak muncul. Sebentar ya, sekarang giliran tuh. Loading. Emang kurang greget kalau nggak ada masalah ya, ini kalau udah rame-rame gini. Nah, kan? Oke, silakan. Oke, sebentar ya, aku matiin kamera, it's okay ya, soalnya ini jadi numpuk-numpuk. Nah, sama hari ini sebenarnya udah dikasih kisi-kisinya nih sama Mbak Syayu kan gitu. Des, ngomongin soal sosial media dong dan gimana utilize-nya gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tipe dari sosial media dan how to utilize it-nya tuh banyak sekali point of view yang bisa kita ambil gitu. Jadi di sini tuh gameplaynya adalah tidak ada benar dan salah. Yang paling penting adalah inline dengan objektifnya atau support dengan objektifnya apapun strategi yang dipilih, dan juga memilih strategi yang paling efektif, atau di sini strategi yang dimaksud adalah pemilihan channel ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke tipe-tipenya itu, sebenarnya kan kita udah tahu ya gitu, ada 5 channel ini tuh adalah yang paling laris manis lah gitu dari tahun ke tahun. Twitter sempat tenggelam tapi naik lagi 2-3 tahunan terakhir ini kan. Nah, aku pengen nanya sih, sebenarnya ke teman-teman di sini sejauh apa supaya kita tuh on the same page, dan aku juga tahu pemahaman teman-teman untuk sosial media ini tuh sudah sejauh apa, supaya aku nggak terlalu kayak teman-teman nggak terlalu tahu atau ternyata udah tahu banget, bahkan lebih tahu dari aku gitu. Mungkin ada yang bisa jawab dari channel-channel ini, mungkin teman-teman ada yang udah tahu. Resen, coba resen dong, resen. Jangan langsung gerabak gerubuk jawab, coba resen. Tadi pertanyaannya adalah itu, can you define the main function of these channels? Kira-kira Instagram gunanya apa, TikTok gunanya apa, Twitter gunanya apa? Ya, ini ada 2 orang sudah resen. Ayo. Silakan Arlo dulu, Arlo. Bu, maaf, saya milih atau gimana? Atau Milih saya dong. Silakan pilih boleh, silakan. menjauh semua juga boleh. Iya, langsung milih aja deh. boleh. Mungkin saya pilih yang udah gak main lama ya, Facebook kali ya. Oke. Facebook kalau yang saya pahami sih gini, gunanya tuh awal-awal dimulai dibikinnya untuk mempertemukan orang-orang yang udah lama nggak ketemu. Ibaratnya mungkin kayak teman SD yang kita udah lama nggak ketemu, kita terhubung lagi lewat sana lewat Facebook. Saya awal-awalnya gitu. Terus makin dekat, lama-lama jadi Facebook bisa dipakai untuk penjualan, untuk mengumpulkan komunitas kayak komunitas anime lah, komunitas film-film lah. Nah, situ jadi bisa membahaskan banyak hal di situ. Kalau saya sih taunya segitu main functionnya. Tapi emang intinya tuh untuk mempertemukan orang-orang awalnya. Oke, thank you. Ini panggilannya Arlo Giovanni. Silakan Balkis. Aku mau milih TikTok kali ya. Oke. TikTok tuh awalnya Musical.ly kan ya, terus sekarang jadi TikTok. Biasanya buat sharing-sharing video, terus video edit-edit gitu. Tapi sekarang tuh udah berubah jadi ada TikTok Shop gitu loh. Betul. Iya, menurut aku gitu. Dari awalnya fungsi buat sharing-sharing video, sekarang jadi bisa belanja juga. Betul, senang banget ada yang udah aware ada TikTok Shop. Berarti pernah belanja ya nih kayaknya nih di TikTok Shop. Oke, thank you. Nah, ada lagi nih yang mau jawab nih, kayaknya semangat banget. Ada, Steven Christian. Silakan Steven Christian. YouTube, setahu saya YouTube tuh diciptain karena dari yang TV kan kadang suka kontennya gitu-gitu lagi. Terus kayak mereka memikirkan baru gimana orang tuh biar bisa membuat sesuatu yang baru dari ide-ide orang lain, jadi dibikinlah YouTube, dimana semua ide orang yang kepikiran ada apa yang baru itu dibuatnya dimasukin upload ke YouTube gitu. Oke, betul, basically itu betul. Thank you Stephen. Ini ada yang resen terakhir ini, yang terakhir ada Gaven, bacanya gimana nih Gaven kali ya? Coba tolong dijawab dua-duanya aja nih yang tersisa. Apa yang mana dua-dua sisanya? Instagram dan Twitter berarti. Kalau Instagram setahu saya dulu itu masih lambang ikonnya coklat gitu yang kamera. Itu buat bagi-bagi foto. Tapi setelah melihat kompetitornya dia mulai inovasi upload video. Sekarang dia udah mulai main Reels. Soalnya kayak ngelihat TikTok deh. Ya. Cool. Terus buat Twitter sendiri, Twitter emang dari awal
udah base-nya text on text sih. Makanya nggak heran kalau orang Instagram biasa kalau pindah ke Twitter itu suka bingung. Soalnya dia cuma text on text doang, nggak ada foto-fotonya gitu. Kayak Instagram kan lebih apa sih berwarnanya gitu. Tapi kalau Twitter lebih ketatnya sih, kalau di Twitter biasa masalah politik ya atau segala macam. Soalnya omongannya juga lebih deep daripada Instagram sama media platform lainnya. Udah sih itu aja. Oke, thank you semua. Thank you semuanya. Nah, sebenarnya apa yang tadi teman-teman mention itu semuanya benar gitu. Dan apalagi kita pasti sesama pengguna ya, jadi bisa experience sendiri nih masing-masing dari channel ini tuh fungsinya apa. Dan pasti juga dari teman-teman tuh punya apa ya, punya semacam spesifikasi untuk masing-masing channel ini dan juga decide misalnya aku mau uploadnya di Instagram kayaknya gue pengen ngomongin ini upload di Twitter gitu. Dan bahkan kalian aja tuh udah bisa decide gitu channel mana yang sebenarnya tuh perlu atau cocok untuk objektif kalian gitu. Makanya kalian kayak sebenarnya basicnya untuk marketing juga kayak gitu. Nah, mungkin kita next-nya yang tadi juga sempat di-mention oleh teman-teman juga itu betul. Jadi dulu itu setiap channel itu dibikin itu one function ya gitu biasanya. Karena mereka menjadikan itu sebagai USP ya kan, unique selling point untuk masing-masing channelnya. Kayak tadi Twitter itu memang teks, mungkin kalau ada yang teman-teman ingat dulu masih 140 karakter ya gitu. Terus berkembang jadi sekian ratus dan bahkan sekarang udah bisa bikin thread dan segala macam di Twitter. Begitu juga Instagram, Facebook. Instagram tadi juga di-mention sama Gavin ya, gimana ya, maaf nih spellingnya aku nggak tahu, tapi di-mention tuh bahwa sebelumnya ya foto base, tapi kesini-sini dia ngelihat, oh ada Snapgram, bikin IG Stories, oh ternyata ada yang namanya TikTok, dia bikin Reels gitu. Karena apa? Karena mereka nih masing-masing expand, termasuk TikTok sendiri dari yang tadinya video-video musikal gitu kan, dancing dan segala macam, akhirnya expand ke TikTok Shop gitu. Jadi ya ini tuh kalau untuk marketers tuh challenge, tapi juga opportunity, tapi challenge, tapi ya opportunity gitu. Akhirnya ini yang mostly menjadi dilema untuk para marketers. Makanya first marketers problem itu biasanya gimana ya? Utilize channel yang gue punya atau kayak channel mana nih yang harus gue utilize gitu. Makanya itu jadi kembali lagi ketika kita tahu terlalu banyak atau kita juga bingung, biasanya kan akhirnya harus pilih yang mana ya. Nah itu tuh akhirnya berkecamuk di situ-situ aja gitu. Padahal sebenarnya pada akhirnya pilih apapun yang paling penting sebenarnya strategi. Kenapa? Karena strategi ini tuh juga yang akan membantu kita untuk achieve objektif kan. Nah, again yang tadi aku sempat mention, ketika kita berbicara yang namanya digital marketing itu nggak ada benar dan salah gitu. Yang ada itu hanya best practice-nya seperti apa gitu. Di mana best practice juga belum tentu itu akan applicable ke semua brand. Bisa jadi best practice-nya ke brand A itu berhasil, ke brand B itu enggak. Makanya semuanya itu tuh adjustable gitu. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus pegang ya gitu. Karena di aku pun ketika aku pegang sekarang lebih dari 10 brand, itu strategi yang sama nggak bisa dipakai di semua brand. Akhirnya dipilah-pilah lagi mana yang cocok dan mana yang enggak. Gitu sih. Jadi ketika teman-teman misalnya menghadapi first problem tadi tentang which channel itu, balik lagi yang penting kalian tahu objektifnya apa dan strategi yang mau disusun itu support objektifnya. Makanya kenapa di sini sebelum nanti kita masuk ke tipe-tipe sosial medianya itu, ada 3 tips yang aku pengen share gitu ya ke teman-teman yang bisa dijadiin pegangan ketika kita mulai confuse pakai channel yang mana ya baiknya gitu. Yang pertama, udah pasti harus tahu ya audiensnya itu siapa, mau ngomong sama siapa, mau ngomong sama contohnya anak-anak SMP, SMA kah, fresh graduate kah, moms kah, bapak-bapak kah gitu. Nah, itu kita harus define tuh, karena setiap channel itu punya pasarnya sendiri-sendiri, yang tadi teman-teman juga mention sendiri. Terus kita juga harus tahu bagaimana mereka mengutilize channel tersebut gitu. Contoh yang paling simpel adalah ketika kita tahu TikTok itu memang di penggunanya tuh banyak di millennials ya gitu. Jadi dari umur 15 sampai
sekitar 30 tahunan. Jadi itu sangat menguasai TikTok gitu kan. Tapi bukan berarti kan sebenarnya di atas itu tuh nggak ada, tapi memang setiap audiens ini tuh punya preference sendiri terhadap channel. Nah, makanya itu juga yang perlu kita pertajam. Jadi kita harus tahu audiens kita itu siapa. Yang kedua, tetap update sama sosial media statistiknya. Oh, tahun ini channel mana yang naik, feature apa yang membuat channel itu jadi naik, kayak gitu-gitu. Jadi itu memang perlu diupdate terus. Biasanya sih kalau kayak statistik WR sosial ataupun Jakpat itu rata-rata setahunan sekali ya gitu. Cuman sebenarnya biasanya kita juga bisa based on observasi ya gitu dari target audiens kita tadi gitu. Atau survei mandiri untuk meyakinkannya. Nah, yang ketiga itu adalah align dengan our business goal. Makanya teman-teman kalau sebelum memulai pilih channel mana, pastikan dulu bisnis goal-nya apa. Contohnya misalnya memang mau untuk drive to sales kah, berarti kan harus sesuatu yang langsung direct to sales kan. Berarti kayak mungkin TikTok Shop jawabannya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu perlu di-define. Nah, itu 3 tips yang sebenarnya mau nanti kondisinya kayak apapun channel ini naik turun, tapi sebenarnya basic strategi ini tuh nggak akan pernah berubah gitu. Next-nya, ini sebenarnya sedikit gambaran aja ya mengenai statistik yang tadi dimaksud gitu. Ketika kita lihat sebuah statistik misalnya kayak gini, ada yang ngeluarinnya WR sosial, ada juga Jakpat. Sebenarnya kalau dari ku pribadi, aku nggak pernah ngelihat kayak mana yang salah dan mana yang benar, tapi mana yang paling relevan saat ini dengan kebutuhan yang bakalan aku jalanin gitu. Misalnya ya aku pegang brand dan dia memang secara asetnya itu nggak punya banyak video, meskipun YouTube adalah video streamer terbesar, tapi bisa jadi aku tidak akan memilih YouTube sebagai main channel karena si brand ini tidak punya aset video. Kayak gitu sih. Jadi hal-hal kayak ginilah yang perlu sebenarnya kita analisa. Bukan berarti kayak brand tadi itu nggak bisa bikin aset, tapi kita harus tahu ketika bikin aset video itu kan ada biaya produksi. Nah, kita harus lihat lagi apakah brand atau klien kita ini tuh mampu di level itu apa enggak. Kalau enggak, berarti kita harus nyari another alternatif gitu. Entah itu oke, berarti gue cukup masuk di Instagram atau mungkin cukup di Twitter. Ya, kita balik lagi semuanya ke objektif. Jadi tidak ada benar dan salah, yang kita cari adalah effective way gitu. Nah, ketika kita tadi udah pegang kan 3 hal yang bisa jadi pegangan nih mau masuk channel yang mana dengan brand apapun yang kita punya. Sebenarnya yang perlu kita more digging itu adalah features gitu, features dari setiap channel, karena features inilah yang sebenarnya akan membantu kita untuk nge-reach more atau kayak punya implementasi strategi yang lebih efektif. Karena ujung-ujungnya pasti tujuan kita kan reach dan engage sama our audience ya, gitu. Nah, kenapa feature? Kenapa feature ini penting? Adakah mungkin teman-teman yang punya pendapat kenapa kita perlu memahami feature di suatu sosial media gitu, penggunaannya, manfaatnya, objektif kalau kita pakai feature tersebut? Mungkin ada yang mau raise hand supaya aku nggak ngomong sendirian. Ya, silakan teman-teman, gak usah malu-malu. Ayo, kenapa feature ini kita perlu ngerti untuk bisnis gitu? Arlo malu-malu nih sampai ngetik gini, Bu, buat misalnya usaha yang baru berjalan. Ini malah nanya. Udah nanya ya. Oke, dikit dulu. Baik. Kalem. Tadi pertanyaan pada adalah feature ya. Kan di berbagai sosial media ada banyak fitur nih, teman-teman nih. Ada apa tuh misalnya story kah atau ya kayak gitu-gitu kan ya Des ya? Ya, betul. Itu tuh gunanya kalian paham tuh apa? Kenapa ya? Oh, ini ada yang jawabnya di chat nih, malu kayaknya. Biar bisa maximize potensi dari sosial media yang dipilih, kata Andrian Budi. Oke, ya betul, kurang lebih gitu. Karena setiap feature ini kan pasti punya ibaratnya plus minus ya untuk kontennya masing-masing. Nah, itu perlu kita pahami supaya betul kita bisa maximize si konten atau message yang pengen kita sebenarnya deliver ke audiens. Nah, makanya penting banget untuk tahu feature. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya secara point of view, yang akan aku bahas di sini sebagai materi adalah tipe-tipe sosial media, dilihat sebenarnya dari feature-nya dan gimana kita bisa mengutilize itu.
gitu. Karena kalau kita ngelihat sebenarnya ada lagi another angle ya mengenai kita ngelihat sosial media. Contohnya misalnya berdasarkan kebutuhan itu tadi lebih ke long story kah atau cuman short story kah, itu juga bisa ada angle seperti itu. Atau juga angle-angle misalnya berdasarkan kalau statistik berdasarkan penggunaan yang banyak itu juga bisa gitu. Jadi sebenarnya banyak angle yang bisa kita pilih ketika kita memilih suatu channel. Cuman di topik kali ini kita angle-nya dari Richard. Dan ini aku mencoba men-summarize juga dari Hootsuite punya data. Nah, yang pertama itu adalah, bentar, chatnya ini masih nongol. Nah, yang pertama ini adalah sosial audio platform dan format. Karena biasanya ini dipakai untuk brand-brand yang punya informasi yang cukup panjang, yang harus diceritainnya tuh storytelling gitu. Terus dan atau misalnya yang dia inginkan adalah build conversation sambil nyari insight kayak gitu-gitu. Jadi perlu sesuatu yang jauh lebih panjang daripada kita punya satu konten dan orang baca tok kayak gitu. Nah, kira-kira bisa ada yang bisa tebak kah channel apa aja yang termasuk sosial audio platform? Akhirnya mungkin kemarin sempat terkenal banget tuh kayaknya di salah satu tipe ya handphone. Tapi terus begitu masuk Udah yang jawab tuh, udah ada yang jawab. Bener nih kayaknya nih Clubhouse ya. Nah, betul. Itu salah satu channel. Ada lagi yang tahu? Di sini aku ada nampilin 3 channel sih. Selain Clubhouse, apalagi? Twitter Space. Betul. Wah, keren. Udah terupdate nih, Regina Piska. Satu lagi. Yang juga lagi terkenal banget. Pasti teman-teman dengerin sambil di perjalanan. Karena di audio streaming. Spotify masuk nggak sih Bu kalau kayak gitu-gitu? Kenapa, Pak? Ya podcastnya gitu-gitu Oh, Spotify. Pak, Betul. itu Arlo loh, itu Arlo Jadi, kok, Pak. betul. Jawaban satu lagi adalah betul itu Spotify. Jadi ini adalah channel yang termasuk sosial audio gitu. Jadi kita ngelihat dari feature-nya nih. Ntar aku tutup lagi dulu channelnya, chatnya. Nah, itu yang tadi di-mention tuh betul semua. Jadi ketika kita membahas sosial media dari feature, dan kalau kita ngelihat keunggulan dia di sosial audio, memang 3 ini adalah channel yang paling cocok ketika kita membutuhkan konten yang sifatnya sosial audio tadi gitu. Dan yang tadi juga aku bahas penting banget juga untuk tahu gambaran besarnya terkait performance dari masing-masing. Kayak contohnya Clubhouse gitu kan. Itu waktu masanya dia ningkat banget itu kan sampai 131% tuh, atau sekitar 8 jutaan download user dalam 1 bulan tuh kayak wow banget tuh pada waktu itu ya. Itu baru iPhone doang ya. Sebagai pengguna Android memang agak telat ya gue gitu. Terus ada Twitter Space juga, ini launch di akhir 2020, biasa sesama sosial media ini saling meniru feature dan mencoba mengimplementasikan dengan format sebaik mungkin ya gitu. Cuman memang untuk Twitter Space ini belum terlalu booming ya sampai setelah setahun sejak launching ini. Meskipun ada penggunanya di sana ya kalau dilihat-lihat, tapi kalau di aku sih brand itu belum ada yang merasa perlu masuk ke sini karena masih niche gitu. Nah, kalau Spotify ini kan udah kayak Spotify sendiri udah besar banget, podcast-nya juga banyak banget channel-channel dan pilihannya. Ini banyak banget. Betul. Banyak banget brand yang masuk ke sini akhirnya ke podcast. Ya contoh paling genre yang sempat terkenal banget ya sampai sekarang juga masih ya itu kayak Rapport gitu kan, atau Awal Minggu dan lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu feature yang kemudian bisa jadi bisnis lagi nih, bisa di tap in lagi nih untuk komunikasi dan jadi pilihan channel distribusi gitu untuk komunikasi si brand tersebut dengan cara collab dengan misalnya itu tadi Rapport atau Awal Minggu dan segala macamnya. Lalu ya ini tadi yang contoh yang aku mention ya soal Rapport podcast itu, di mana sebagai marketers di sini ya udahlah daripada kita capek-capek, ini ada 2 ya, maksudnya 2 biasanya bagaimana marketer itu berpikir. Yang pertama adalah daripada gue harus effort untuk punya budget nge-build, lebih baik gue tap in.
Karena memang biasanya objektif dia itu hanya untuk leverage reach atau re-educate kayak gitu. Jadi mereka merasa tidak perlu punya aset sendiri. Biasanya mereka akan collab. Tapi ada juga beberapa yang merasa butuh punya aset sendiri karena untuk long term bisnis, contohnya setahu aku kayak Makna apa ya, aku lupa deh nama podcastnya, tapi itu sebenarnya dibikin oleh Makna Agency ya, gitu. Karena dia melihat itu sebagai suatu peluang bisnis, di mana akhirnya ya brand juga bisa nempel ke mereka kan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh biasanya di brand itu punya dua point of view kayak gitu. Yang satu nebeng hype, yang satu memang ingin nge-build untuk long term impact. Nah, cuman yang memang perlu teman-teman juga note mungkin gitu ya, dimana kalau kita meskipun udah pilih, oh ya materi gue adalah sosial audio, terus gue pakainya misalnya collab sama raport, tapi yang paling penting bahwa sosial media itu tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena faktanya kita juga menggunakan sosial media lebih dari satu. Dan setiap orang tuh preference untuk engage lebih dengan sosial medianya tuh beda-beda gitu. Contohnya kalau di aku, mungkin aku masih anak Instagram ya sampai sekarang. TikTok tuh cuma untuk nonton, tapi aku nggak bikin konten di sana. Twitter masih mantau aja, tapi tidak ikut cuit-cuit gitu. Tapi ada juga orang yang di TikTok aktif banget, Instagramnya dia jadiin sharing aja untuk leverage reach kayak gitu. Atau yang Twitter ngomongnya di Twitter sampai itu trending topik, lalu mereka bahas juga di Instagram gitu. Jadi masing-masing channel ini tuh akhirnya jadi saling terkait dan justru saling membantu kalau bisa dibilang distribusi strateginya. Makanya di sini contohnya bahkan sampai raport pun masih punya Instagram, dia teasing untuk teaser dan segala macamnya di Instagram, dan kalau ada pertanyaan balik lagi ke feature di Instagram karena di Spotify tidak mumpuni secara feature. Gitu. Jadi kolaborasi antar sosial media juga menjadi penting. Nah, masuk ke tipe yang kedua adalah video sosial. Mungkin teman-teman ada yang mau nebak lagi apa aja yang ada di kategori video sosial ini? Aku buka chat ya, kayaknya pada jawab di chat. YouTube tuh. Tuh, TikTok, oke. Ada lagi? Coba kepikiran lainnya. Video.com itu betul juga. Instagram Live termasuk, Reels termasuk, Emotivate sebenarnya termasuk juga, Facebook juga termasuk. Jadi memang sebenarnya semua feature, semua sosial media yang punya feature video ya sebenarnya termasuk gitu. Jadi teman-teman yang teman-teman mention ini betul, Twitch juga betul. Juga Live betul juga, tapi di sini aku nggak bahas semua sih gitu. Ke klik. Nah, ini adalah yang coba aku masukin ya. Betul YouTube, tadi TikTok, terus coba Instagram. Instagramnya sekarang ada Instagram Stories, ada Instagram Reels, dan ada Facebook Watch. Tapi memang di sini yang paling laris secara streaming tuh, secara data itu masih di YouTube. Lalu diikuti masih dengan Instagram. Baru kemudian TikTok gitu. Facebook Watch memang ini kalau compare to channel yang lainnya, ini tidak se-booming yang lain ya, tapi di sana juga ada pasarnya sendiri gitu, terutama kalau yang 30, jadi secara range-nya dia jauh lebih dewasa daripada channel yang lainnya, terutama TikTok sama Instagram ya. Tapi di sana masih ada pasarnya gitu. Terus di sini contohnya. Nah, bagaimana mereka mengutilize itu menurutku salah satu contoh yang sore itu bagus ya, karena dia kan jadi salah satu YouTube series yang booming yang akhirnya banyak brand itu ngikutin gitu. Tapi setelah brand-brand ngikutin, si YouTube series ini udah nggak jadi sesuatu yang seru atau menarik lagi. Ditambah beberapa tahun belakangan kayak Viu, Netflix, dan segala macam juga mengeluarkan series-series original gitu. Jadi akhirnya persaingan ini bukan cuma di YouTube aja gitu terkait series-series ini. Waktu Reels itu juga launching dan termasuk TikTok, sebenarnya yang namanya series itu juga keluar ya di TikTok sama Reels gitu, yang nyebelin itu yang kayak lanjut part 2 gitu. Itu kan agak sebel ya, tapi itu kan memang strategi mereka untuk dapetin view yang lebih banyak, dapetin followers yang lebih engage gitu. Itu adalah salah satu strateginya.
Nah, di luar dari itu ya ada juga kalau TikTok itu kan terkenalnya dengan hashtag challenge-nya itu ya, gitu. Di mana sebenarnya di TikTok sendiri hashtag challenge itu dijual spotnya ya, gitu, ke brand-brand dan itu kayak start from 300 juta untuk si hashtag challenge ini, gitu. Kalau berbayar di TikTok. Keuntungannya sih sebenarnya ini ngobrol aja ya. Keuntungannya sebenarnya kalau berbayar di TikTok pakai hashtag challenge itu ya mereka bawa itu ke FYP-nya ya untuk berapa hari, 3 hari. Tergantung paket sih, tapi untuk yang 300 juta itu ya 3 hari dibawa di FYP gitu, supaya orang aware dengan si challenge ini. Tapi memang TikTok juga tidak menggaranti partisipannya, gitu. Lalu ini sih sebenarnya salah satu yang sebenarnya membuat TikTok itu ketika yang musikal tadi, terus juga dance challenge dan segala macam, akhirnya justru yang paling sangat menghibur adalah yang dubbing ini ya, gitu. Guys, ya, ini aku kasih tahu ya. Gak semuanya itu, kan? Gak semua orang itu sempurna gitu loh. Kalian harus introspeksi diri kalian sendiri sebelum kalian itu membuli orang. Karena apa? Ketika kalau misalnya kalian membuli orang, kalian belum introspeksi, kalian belum ada kayak pikiran kalau kalian, oh kita semua di dunia ini nggak sempurna kok, yang karena kesempurnaan itu adalah milik Allah, kayak gitu kan? Kayak gitu kan? Aku juga bingung sih. Guys. Nah ya, gitulah ya. Siapa di sini yang senyum-senyum karena videonya yang nyala cuman Cahayu, gue cuma ngeliat Cahayu doang nih yang senyum. Tapi sebenarnya salah satu keunggulan TikTok ini ya ketika dia punya feature dubbing ini ya, ketika akhirnya satu sama lain tuh engage ya sesama pengguna TikTok gitu, sesama user dengan tipe-tipe video kayak gini yang akhirnya itu juga diadop oleh si Instagram gitu kan, meskipun ya untuk Instagram tuh nggak se apa ya bilangnya nggak se futuristiknya TikTok ya, karena TikTok yang menginisiasi gitu. Ya kalau aku sih sebagai pengguna sosial media ya di TikTok aku mencarinya memang hiburannya seperti ini gitu sih. Terus maaf. Nah, di luar dari itu ini juga study case yang sebenarnya tim aku kerjain, Laureate dengan content creator di TikTok. Jadi sebenarnya gini, waktu awal TikTok itu booming banget, untuk bikin official page yang dapat centang biru lah ya, itu tuh perlu berbayar ke TikTok. Jadi ada paket-paketnya. Nah, karena kebutuhan Laureate ini sebenarnya bukan ingin punya official account dan kemudian punya konten yang continue ada terus gitu, cuman ingin punya campaign dan masuk ke TikTok, akhirnya kita propose ya udah nggak perlu beli hashtag challenge di TikTok yang harganya mahal itu, terus nggak perlu juga bikin official page, kita collab aja dengan content creator supaya Laureate ini sendiri tetap eksis di dunia TikTok-nya gitu. Jadi ini akhirnya yang kita lakuin. Dan supaya cukup menarik gitu ya, kolaborasinya, yang kita pilih itu justru challenge cowok-cowok membeli Laureate gitu, membeli pembalut. Jadi di sini experience cowok bingung, linglung, yang kayak apa sih bedanya yang bersayap dan tidak bersayap gitu. Nah itu yang sebenarnya di highlight, karena balik lagi TikTok itu kan hiburan ya, jadi kita juga nggak bisa terlalu yang kaku banget sebagai brand pengen kasih tahu brandnya pembalut ini kayak gimana tuh yang kayak orang mengedukasi gitu. Nggak, kita masuk ke entertain strategi, makanya kita ngelakuin ini. Sebenarnya kita cuma punya 6 TikTok creator sih gitu kolaborasinya, tapi dari 6 ini tuh memang kurang lebih kita dapat 6,5 jutaan views dan sekitar 800 ribuan engagement gitu. Which is sebenarnya dengan spend yang jauh lebih dikit daripada kalau kita beli ke TikTok, ya ini apa yang kita dapat reach dan engagement-nya sangat tinggi, itu sih. Salah satu case realnya ya. Mungkin aku akan buka sesi pertanyaan ketika di section 2, 6 tipe yang akan aku bahas itu aku jelasin ya. Gitu. Nanti sebelum masuk ke section 3-nya, kita bisa tanya jawab dulu. Terus, aku mau nanya tapi udah keburu ke kliknya, nggak jadi deh. Nah, ini adalah di spring content ya, teman-teman udah tahu ya.
trendsetternya tuh adalah Snapchat, salah. Terus Instagram Story niru nih, tapi dia saat ini tuh the highest one ya, sebagai yang paling banyak digunakan lah gitu maksudnya. Ya, kenapa? Enggak ya, di nomorasi. Kayaknya kepencet ya. Aku mute ya, Pak. Terus. Kira nanya aku. Nah, terus yang Facebook Stories juga akhirnya juga punya, tapi menurutku dari experience beberapa brand yang juga mencoba masuk ke Facebook Stories, ini kayaknya ada struggle one ya, karena reach-nya nggak bagus, orang juga jarang upload di Facebook dengan cara yang kreatif kayak di IG Stories ataupun di TikTok gitu ya video-videonya. Jadi terlalu ya struggle lah poinnya gitu. Nggak tahu sih nanti akan dihapuskan. Kalau WhatsApp Stories enggak ya, Des ya? WhatsApp Stories itu juga termasuk. Cuman memang kalau sosial media itu WhatsApp Stories itu kan jatuhnya WhatsApp itu kan messenger ya gitu. Sekarang menuju ke sosial mediaan gitu. Sebenarnya itu termasuk kok, betul Syai. Terus ada sebenarnya LinkedIn itu ikut-ikutan. Tapi ya akhirnya dia menghapuskan per September kemarin karena memang kan itu tidak sesuai dengan karakter penggunanya ya, gitu. Gitu sih sebenarnya, karena memang di LinkedIn itu kan jauh lebih profesional lah ya, gitu. Jadi ketika kita pakai Instagram itu sebenarnya kan untuk professional way juga informasi-informasinya. Tapi untuk hal-hal kayak gitu kan lebih cocok dengan study case, yang bentuknya artikel, kayak gitu. Makanya nggak laris manis di stories, dan alhamdulillahnya dia melek juga ya, akhirnya menghapuskan itu daripada punya tapi nggak laku kan. Nah, ini study case yang aku punya juga di internal itu adalah kenapa harus vaksin. Jadi ini targetnya ibu-ibu dengan anak-anak yang memang punya masih di fase harus vaksin gitu. Kita bikin games dan games kayak gini dan dibikin challenge lah untuk mereka update terkait skor. Tapi sebenarnya di setiap mereka pakai sepeda itu ada banyak informasi edukasi yang kita lakuin gitu. Misalnya kayak pakai masker di saat apa, kuman itu bisa datang di saat apa. Jadi di games itu tuh kita juga mengedukasi. Nah, dengan kita punya filter kayak gini, sebenarnya bahkan yang play-nya itu sampai 12 ribuan. Yang open-nya artinya yang ngebuka ya gitu, mungkin mereka nggak main tapi mereka ngebuka filter ini itu lebih dari 35.000 gitu, dan itu semuanya organik. Jadi kita pas lagi pakai filter ini rasanya ya itu relevan dengan ibu-ibu dan yang punya anak, karena biasanya tuh kalau emak-emak handphonenya dimainin sama anak-anaknya kan gitu. Nah sebenarnya ini yang kita juga harapkan. Jadi anak-anaknya ikutan main di sini, meskipun ya aktualnya banyak yang submitnya ya emak-emaknya, karena emak-emaknya kan kalau anaknya yang main skornya mungkin 2 udah mati ya gitu. Sementara di sini lombanya besar-besaran skor. Jadi akhirnya mereka juga main di sini gitu. Ini salah satu study case-nya Gromin. Lalu next-nya ini ada Shoppable, sosial media platform. Tadi udah kesebut tuh TikTok Shop, itu betul banget. Ada lagi yang tahu channel apa lagi yang Shoppable di sosial media? Instagram Shop. Ya, maaf. Instagram Shop, Mbak. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Mau jawab di chat atau bersuara boleh. Chat ada yang tungtung nih. Marketplace, itu juga betul sih, tapi memang marketplace itu kan hitungannya bukan sosial media channel ya, tapi dia memang marketplace gitu. Facebook, ada lagi? Line shopping. Ada lagi? TikTok, ya tadi TikTok Shop sempat ke-mention. Betul, itu termasuknya feature baru. Nah, oke, kita buka aja ya. Terima kasih teman-teman jawabannya. Nah, ini kurang lebih tadi juga sempat ke-mention ya, memang betul ada Facebook Shop, Instagram Shop, sama TikTok Shop gitu. Ini yang awareness-nya cukup tinggi di Indonesia ya. Sebenarnya ada lagi sih di luar sana selain ini, cuman aku hanya memilih ini karena memang platform ini yang paling besar penggunanya di Indonesia. Nah, kenapa Pinterest aku masukin? Karena sebenarnya di awal mulanya ada shop langsung di channel sosial media itu adalah di Pinterest gitu. Baru kemudian Facebook Shop meniru, Instagram meniru, dan TikTok juga meniru gitu sih sebenarnya. Makanya aku masukin Pinterest. Nah, memang kalau ketika untuk penggunaan feature ini udah sangat jelas ya.
digunakan oleh mereka yang pengen ada direct sales. Kan selama ini kalau kita misalnya punya klien, terus bantu penjualan gue dong. Tapi yang dia punya itu ya memang hanya Instagram biasa, mereka nggak punya marketplace ya kan, atau e-commerce-nya, mereka nggak punya account-nya di sana, dan atau kayak channel distribusinya juga nggak bisa dibawa pembelian online dan segala macam. Sebenarnya feature shop ini tuh membantu mereka sih yang nggak punya tadi itu tadi ya, mengenai si e-commerce account dan segala macamnya. Jadi ini bisa sangat diutilize. Selain itu, untuk pengguna audiens atau si calon pembelinya, itu juga memudahkan karena kalau misalnya kita punyanya di website, terus biasalah ya ada iklannya di Instagram, diklik masuknya ke website harus login lagi dan segala macam. Itu kayak journey-journey yang di tengah-tengahnya tuh banyak terputus. Gitu. Nah, dengan penggunaan feature ini sebenarnya itu bisa direct sales yang di one platform gitu, jadi nggak pindah-pindah ke page lainnya lah ibaratnya gitu. Ini memudahkan untuk yang objektifnya direct sales. Nah, sampelnya ini yang aku nggak kenal brand ini siapa, jadi ini bukan brand ngegromin, tapi ini memang sering aku temukan kayak kalau lagi scrolling TikTok gitu. Dan secara channel itu sangat memudahkan juga ya, gitu yang aku lihat. Jadi benar-benar membantu mempersingkat journey pembelian gitu. Dan ini pun terjadi di Facebook Shop tadi maupun Instagram Shop. Dan yang bikin aku juga cukup kaget, ternyata pengguna Facebook Shop itu juga sangat banyak loh. Gitu. Meskipun aku sendiri belum pernah coba ya. Tapi berdasarkan survei, terutama di kalangan yang tadi 35-an ke atas gitu, ternyata penggunaannya sangat tinggi sekali. Nah, yang terakhir, belum yang terakhir. Yang kelima, kalau di Sunda mah pangais bungsu bilangnya ya. Kedua dari terakhir, ini ada sosial media live stream. Ini aku nggak akan nanya ya, karena pasti teman-teman udah tahu lah. Ada YouTube, ada IG story, IG live, TikTok live, Facebook live streaming gitu. Jadi memang kayak tadi TikTok Shop gitu di combine ya biasanya sama TikTok live juga untuk bisa jualan langsung tuh di live-nya. Instagram juga gitu, YouTube dan Facebook juga. Nah, ini salah satu study case-nya tadi sempat dibahas mengenai kondisi pandemi. Jadi live ini tuh jadi laris manis banget karena kondisi pandemi kan sebenarnya. Feature-nya sendiri sebelumnya tuh udah ada. Tapi penggunaannya jadi sangat utilize karena pandemi. Nah, ini salah satu contoh kliennya Gromin. Jadi, waktu itu Tupperware sempat punya produk True Life. Teman-teman ada yang tahu nggak sih produk ini? Memang ini secara penjualan lebih banyak ke agennya. Akhirnya, meskipun tujuan awalnya nggak seperti itu. Tapi nampaknya produknya tidak bisa cukup mampu bersaing dengan kayak Young Living, Kutus-Kutus, dan atau banyak produk lokal ini yang harganya lebih murah. Karena ini harganya seharga Young Living. Jadi lumayan premium. Nah, jadi si True Life ini waktu itu datang ke Gromin, mereka sudah punya produknya, mereka udah siap launching, tapi lalu pandemi. Nah, selain pandemi, tadinya mereka tetap mau memberanikan diri launching offline, tapi terus ada masalah yang dulu PSBB ya, waktu namanya masih PSBB keluar, nggak boleh, kantor tidak boleh ini, itu, dan segala macam. Mereka akhirnya jadi kesulitan untuk launching, sementara produk ini tuh harus launching karena terlalu lama ketahan gitu kan. Datanglah ke kita dengan gimana nih, gue perlu launching, produk gue ini adalah oil, nggak mungkin orang tuh nggak experience langsung dengan oilnya karena yang kita jual adalah aromanya, dia bilang gitu. Tapi gue nggak bisa launching offline, gimana nih? Tapi gue juga nggak bisa bagi-bagi produk, karena harga produknya satunya 400 ribuan. Jadi kalau kebanyakan dibagi-bagi, ya amsyongnya rugi gitu secara marketing. Akhirnya setelah kita discuss, oh ya udah gimana kalau launchingnya itu hybrid. Jadi offline yang sempat udah disiapkan, budget dan segala macamnya itu tetap dilaksanain, tapi kita live streaming untuk launchingnya. Terus gimana caranya orang-orang experience dengan produk kita? Nah, waktu itu untuk pengiritan budget juga untuk kliennya kan lebih wise budget, kita punya ide, oke, gimana kita cetak undangan aja, di mana si undangan itu tuh masing-masing ada wanginya si oil gitu sih. Jadi kita nyetak sekitar 200-an undangan dan itu kita share ke
influencer, audiensnya Tupperware gitu kan, dan atau agen-agennya mereka juga atau VVIP tamu gitu ya, yang VVIP-nya. Itu kita share. Jadi meskipun online, orang yang nonton hampir semuanya, bukan hampir semuanya, maksudnya ada orang yang punya experience itu sehingga bisa sharing dan review itu tetap ada di sosial media dengan tidak perlu 200 itu dibagiin semua produknya alias 200 kali 400.000 itu kan kayak mahal banget. Gitu sih, itu salah satu edition kita untuk hybrid launching. Nah, ini kesuksesannya bisa teman-teman baca lah ya, gitu. Sebenarnya buat aku ini sangat besar sekali, gitu, karena yang nonton sampai 62.000, gitu. Dan dalam 2 hari ternyata penjualannya bisa sampai 10.000 botol. Lalu next nih yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab dulu, bisnis sosial media platform. Ya ini sih tadinya aku pengen nanya, tapi kayaknya teman-teman juga pasti tahu. Ya udahlah, jawabannya juga aku cuma masukin satu, which is LinkedIn gitu. Ini kayak memang udah fokus ya, dan menurutku ya sebaiknya dia memang fokus di situ aja karena channel yang lain belum bisa mengakomodir feature dan kebutuhan seperti yang LinkedIn sudah bikin sih, gitu, sudah build. Demikian, jadi sebelum masuk ke berikutnya, mari kita, ini sih contoh aja, bahkan TikTok aja punya bisnis account. Di LinkedIn. Brand-brand biasanya punya ya, Des ya? Ya nggak sih? Iya, betul. Mm-mm. Punya, sebaiknya sih memang punya ya. Gitu. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti habis lulus tuh biasanya itu jadi salah satu sasaran kalian mencari pekerjaan ya, bukan begitu ya? Jadi gunanya LinkedIn ini memang untuk bisnis. Nah tadi dari berbagai penjelasannya Kak Hades itu banyak ya case-case menarik yang benar-benar maksudnya mungkin selama ini kalian cuman jadi audience doang, sekarang kalian ketemu sama eksekutor iklannya gitu ya, ketemu sama orang yang memikirkan kampanye, yang nge-set KPI-nya gitu. Nah, tadi menarik tuh bagaimana setiap platform akhirnya punya fitur tumpang tindih. Saking semuanya pengen disrupt, kayak mungkin dulu case-nya ada ini ya, kalau kalian dulu terpapar Snapchat, ya Instagram Story itu sebenarnya adalah kopian dari Snapchat itu. Tapi akhirnya in the end dia lebih sukses gitu, dan orang-orang meninggalkan Snapchat. Jadi kalau kalian berpikir nanti membuat platform atau kalian mau masuk ke advertising agency dan akhirnya punya apa ya strategi-strategi untuk digital campaign, ya pikirkan dengan baik fitur apa yang mau diutilize, terus kemana arahnya nih brand ini mau ngapain gitu. Oke, silakan raise hand yang mau nanya nih sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Tadi Arlo banyak ngetik, mendingan kamu nanya langsung aja deh, open mic aja Arlo. Oke. Kita buka berapa orang ya? 3 dulu kali ya. 3 dulu. 3 dulu. Silakan Nur Rahman. Mungkin pertanyaan saya agak ini kali ya, agak jauh mungkin. Cuman saya gara-gara lihat Facebook itu kan namanya ganti jadi Metaverse kan. Nah, terus saya mulai mencari tuh Metaverse itu apa, kayak lagi viral gitu kan namanya Metaverse. Terus kayak dibilang kita bakal masuk ke era itu, dan emang udah ada juga, kita udah mulai masuk ke era itu, udah ada implikasinya juga kan. Nah, pertanyaan saya tuh lebih ke ini sih, kan di mana-mana kalau misalnya kita masuk ke era yang baru gitu, misalnya kayak waktu itu kita masuk ke era digital, era 4.0 itu kan banyak tuh celah-celah untuk kita ngambil profit gitu. Kayak misalnya bakalan ada macam-macam gitu. Jadi celah-celah profit itu banyak. Nah, menurut pertanyaan saya itu kira-kira kalau kayak era metaverse gini yang menuju augmented reality gitu, kira-kira celah profitnya di mananya ya? Soalnya kan metaverse itu bakalan jadi masa depan juga kan. Itu aja sih, terima kasih. Kalau sebenarnya ya aku juga nggak tahu ya jawabannya. Cuman kalau di bayanganku sih sebenarnya yang pertama memang kalau di Indonesia itu pasti tidak akan merata ya, karena memang kendala internet dan juga distribusi dari teknologi itu sendiri ya, karena Indonesia kan sangat luas. Jadi yang pertama itu akan agak kurang merata ya, maksudnya nggak secepat negara lain lah, pasti bisa. Terus yang kedua, kalau masalah bisnis itu kayak gimana, ini aku sebenarnya agak kurang tahu arah pertanyaannya, tapi aku coba jawab dulu ya. Sebenarnya kalau masalah augmented reality itu kan sudah ada ya, AR dan segala macam itu. Kayak sebenarnya G-Filter tadi itu kan sebagian AR juga sebenarnya, kita nge-build dan ngebaca
face orang gitu kan gitu. Jadi di tag-nya tuh dari face orang. Jadi sebenarnya sih itu nggak akan terlalu mengejutkan untuk kita nih audiensnya gitu. Tapi mungkin memang yang sebenarnya juga aku tunggu-tunggu adalah another feature atau secara bisnis tuh apa yang dia tawarkan dan beda dengan yang lain sih gitu. Dan to be honest buat aku sih tuh kayak aku belum baca banyak juga yang pertama. Tapi yang kedua itu memang belum terlalu kalau nyinyir-nyinyiran kita anak agensi gitu, sebenarnya kan Facebook itu udah terlalu banyak problemnya terkait security, terkait moralitas dan segala macam, karena mereka nggak bisa nggak se-strict Twitter ya, untuk keyword-keyword tertentu bisa mereka ban gitu. Facebook itu kan tidak se-strict itu untuk security-nya. Jadi hal itu menjadi salah satu yang sebenarnya pengalihan isu ya kalau kita bilang. Cuman itu kan gosip-gosip di Instagram ya gitu. Cuman kalau dari segi sebenarnya apa yang mereka tawarkan sih itu nggak asing dengan apa yang sebenarnya sudah kita jalani saat ini. Cuman yang memang kita tunggu-tunggu memang feature apa sih yang kira-kira mungkin itu jadi trendsetter dibandingkan another channel lainnya. Itu sebenarnya itu yang kita tunggu kalau di anak agensi ya. Gitu. Tapi kalau bisnis kayak apa? Menurutku peluang bisnisnya akan sama aja seperti AR saat ini. Gitu. Semoga cukup menjawab ya, tapi kayaknya raise hand lagi tuh kayaknya aku akan dibantah deh. Gak apa-apa sih, silakan. Oh, udah. Oke. Kalau dari penjelasan tadi, ya maksudnya Zuckerberg itu kan selalu tentang inovasi ya. Kalau kita balik nih soal konsep dan segala macam, kalau kamu merasa apa yang dibangun Facebook dan Zuckerberg itu keren banget, memang future yang dia lagi predicting gitu. Jadi memang kalian sedang dibikin untuk berekspektasi sama platform itu. Tapi eksekusinya seperti apa, biasanya tidak sampai ke sana gitu. Kalaupun memang akhirnya ada peluang bisnis, mungkin adalah bagaimana ketika brand-brand itu bisa kalian stimulating penggunaannya di universe-nya Meta. Itu kalau udah canggih banget ya, dan brand punya duit banget untuk melakukan itu gitu. Iya, Kemungkinan misalnya launching itu kan, Cai, launching mobil, benar. Terus kalian cobainnya tuh di universe-nya Meta gitu. Itu bisa banget gitu. Cuman untuk executing sampai sana, untuk budgeting, kita tahu banget lah itu mahal banget gitu. Harus super luxurious brandnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ngomonginnya hanya sampai ke titik bisnis sampai apa, itu Zuckerberg bisa segila itu aja, bisa bikin itu terjadi. Cuman siapa yang mau ke sana, we never know. Siapa yang mau bayar itu. Silakan Steven. Kak, mau nanya kalau misalkan kita perumpamaan mau bikin startup dari misalkan dari 6 platform yang sedang besar-besarnya sekarang kan seperti tadi YouTube, IG, Facebook. Dengan modal misalkan kita mau fokus ke satu platform ini itu, apakah ada strategi yang diperlukan sama biar misalkan sekali jadi gitu suksesnya tuh, atau misalkan nggak mungkin sekali jadi? Oke. Ya sebenarnya seperti bisnis di awal mula kayaknya jarang sekali yang langsung berhasil ya. Tapi enggak, sebenarnya gini, ketika misalnya kayak kita punya startup. Nah, startup di sini yang kamu maksud di sini lo punya startup lo mau bikin akun, atau startup yang dimaksud lo punya agensi? Biar nggak salah point of view. Akun. Oh ya, oke, akun. Jadi digabung. Oke, akun. Berarti pengalaman Kak Hades waktu di ini nggak sih, Ruang Guru? Oh iya ya. Ya oke. Jadi startupnya pengen bikin akun ya gitu. Sebenarnya gini, tergantung bentuk startupnya juga itu tadi apa gitu. Startup kamu tuh apa? Misalnya yang kamu jual adalah jasa. Mungkin kalau jasa yang harus di-build itu kan emotionally dan trust dari orang-orang ya, terutama review. Jadi mungkin penggunaan kayak Instagram itu cukup, karena Instagram itu kan punya feature video, punya feature single, carousel, dan segala macam. Jadi sebenarnya platform utamanya mungkin kamu bisa pilih Instagram. Tapi yang tadi contoh aku juga bilang, sebenarnya setiap satu platform itu nggak bisa berdiri sendiri, karena dia membutuhkan channel lain untuk leverage reach-nya dia. Untuk dapetin followers di Instagram aja kalau organik nih ya, kagak beli atau kagak bayar ads, itu susahnya minta ampun kan sebenarnya. Ditambah kalau kalian nggak mencoba
leverage akun kalian itu ke another platform bahwa kalian punya ini akun gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu kalian itu punya akun di another platform. Tapi contohnya bisa yang tadi aja. Mungkin di TikTok kalian bisa collab dengan content creator itu bikinin konten di sana, ngomongin tentang akun kamu di Instagram. Nanti kamu bisa repost di Instagram kamu, kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau kamu mau wise budget dan pilih satu platform itu bisa, tapi suggest aku berarti utilize channel lain untuk leverage reach akun kamu sendiri gitu. Atau misalnya bikin trending topik Leverage di Twitter. reach itu apa Kades? brand Kades kamu. coba deh. Jangan terlalu sophisticated bahasanya. Leverage reach itu artinya apa? Jadi maksudnya memperluas jangkauan kalian untuk menjangkau audiensnya kalian lah gitu. Karena yang tadi sempat aku mention, kita satu orang aja itu bisa pakai channelnya, sosial media channel misalnya lebih dari 3 gitu kan. Ketika kita punya sosial media lebih dari 3 ini aja tuh menurut masing-masing tuh punya fungsinya sendiri. Ketika aku mencari informasi yang sifatnya review, mungkin aku akan nyarinya cukup di Instagram atau YouTube. Tapi ketika aku mencari informasi terkait, maksudnya nyari hiburan-hiburan, akan nyarinya misalnya di TikTok, meskipun di sana juga terpapar bisa jadi untuk review-review ya. Terus Twitter misalnya aku cuman mau nyari informasi apa sih yang lagi hype atau apa yang lagi conversation apa yang lagi banyak dibicarakan orang-orang. Nah, mungkin aku akan ke Twitter. Nah, disitulah sebenarnya strategi itu bisa masuk ketika kita mau lebih banyak menjangkau audiens gitu. Misalnya tadi kan ya akun kamu di Instagram itu diomongin di Twitter, mungkin trending topiknya di Twitter, tapi orang akan tahu kalau mau menghubungi kamu ujung-ujungnya di Instagram gitu. Oke. Kayaknya udah dulu deh nih, kayak kita harus lanjut lagi nih. Benar ya, waktu ya. Betul, waktu. Maaf ya teman-teman, tapi semoga yang tadi menjawab. Nah, oke, kita tanpa basa-basi nih supaya semuanya semangat, yang mulai ngantuk, mungkin yang sambil ngemil, sambil minum, ya kan? Nah, next-nya adalah sebenarnya mau game. Jadi ini kalau ada yang bisa jawab, 2 orang nih dapat e-wallet kurang lebih 50.000, lumayan lah ya buat jajan-jajan. Oh, lumayan banget sih buat makan siang mau makan sore bisa sih itu. Nah, apa sih sebenarnya yang pengen dijadiin games di sini? Jadi gini, ini exercise pertama adalah bayangin kita handle atau klien kita adalah bank. Target audiensnya itu male female 25 sampai 45 tahun. Urban dan suburban, tapi tetap nationwide ya secara targetnya, tapi mainnya ada di urban dan suburban. Campaign objektifnya atau goals-nya, kalau kita ngadain kampanye di sini sebenarnya kita mau ngasih tahu, brand ini tuh punya promo loh di CNY ini, gitu. Materinya misalnya adalah yang seperti teman-teman lihat di layar. Nah, kalau kalian adalah market maksudnya strategiknya si brand ini, kalian tuh akan pilih channel apa dan fiturnya yang mana yang menurut kalian tuh ini tuh cocok untuk dijadiin konten gitu. Nah, ini tidak ada yang benar dan salah. Aku cuma pengen tahu pemilihannya itu apa dan kenapanya. Jadi silakan 2 orang angkat tangan, raise your hand untuk dapetin voucher. Voucher e-wallet, luar biasa. Kuis-kuisan gini nih, suka nih, bangun deh semuanya nih. Ya silakan Andrian. Kalau aku sih lebih milih Instagram Ads ya. Oke. Instagram Ads tuh engagement-nya paling tinggi ya, kayak kita tuh waktu lagi iseng gitu kan, lagi buka-buka story di Instagram, tiba-tiba ada ads-nya gitu kan. Terus di sini ada tiba-tiba ada ini ada promo Chinese New Year, tertarik, kita kan bisa swipe up gitu. Cakep, 50.000 untuk Andrian. Andrian, coba kamu PM saya nomor kamu ya. Oh iya. Oke. Terima kasih Andrian. Ayo, yang kedua siapa nih? Stephen ya? Iya. Kalau saya bakalan milih Facebook Ads. Soalnya kayak umurnya kan 25-45, itu kayak
kebanyakan untuk kayak orang tua sama remaja-remaja gitu, beberapa udah lebih Facebook. Terus kadang kayak mereka kalau ngeliat promo itu penasaran juga. Ini juga cakep, tidak ada jawaban yang benar dan salah, tapi dua-duanya tuh relevan. Karena memang umur 25 sampai 45 itu baik di Instagram maupun di Facebook, keduanya masih cukup tinggi. Tapi reason tadi terkait Facebook untuk umur yang lebih tua, itu good point ya menurutku gitu. Jadi kalau misalnya nih ternyata aktualnya jalan di dua-duanya, kalau aku jadi strategisnya, mungkin aku akan bikin strategi di mana untuk Instagram aku akan fokus di 25 sampai 35. Tapi mungkin di Facebook aku akan bikin umurnya di 35 sampai 45 gitu. Terima kasih, Stefan juga selamat mendapatkan 50.000. Jangan sedih, masih ada exercise berikutnya. Tolong PM saya siapapun tadi supaya bisa saya sampaikan ke Kak Hades. Nah, masih ada nih 50.000 untuk 2 orang berikutnya. Ada yang mau jawab? Ini aku bilang dulu, aku ceritain dulu briefnya ya. Brandnya itu Feminine Hygiene. Ya, bisa dilihat ya sebelah ini Lactasit. Terus target audiensnya ini woman 25-40 tahun. Sebenarnya memang kalau sebenarnya secara target nih remaja juga potensial, tapi memang butuh segala macam moral dan etika dan BPOM dan segala macam. Jadi kita harus selalu bilang ini tuh untuk life gitu, maksudnya untuk yang sudah menikah gitu, untuk yang sudah married. Gitu. Terus ya secara karakter aktif lah ya, karena ini kan sebenarnya membantu membersihkan vagina. Nah, campaign objektifnya sebenarnya educate bahwa untuk si target audiensnya tentang si fungsi produknya ini. Fungsi produknya ada tuh di sebelahnya ya, teman-teman bisa baca dengan ekstrak susu dan formula dari bahan-bahan herbal, bla bla bla, intinya membawa kelembutan buat area vaginanya. Nah, asetnya mereka tuh nggak punya aset yang spesifik, aset yang gimana-gimana selain si materi ini gitu. Dan mereka tuh nggak punya big budget untuk produksi. Berarti ya hanya ini materi yang mereka punya atau informasi yang bisa mereka sampaikan adalah yang tertera di sini saja. Nah, ini juga sama. Kira-kira nih platform apa ya yang dengan topik yang cukup sensitif di Indonesia ya kan, ngomongin masalah vagina dan kebersihannya dan segala macem, itu kira-kira brandnya perlu ngedukasi di channel yang mana gitu. Nih Natasha, wah cewek akhirnya. Cewek akhirnya ada yang bersuara. Silakan. Aku pikir fans aku laki-laki aja. Oh bukan ya? Oke, silakan Natasha dan Putri ya berarti. Oke, silakan Natasha. Iya Bu, kalau menurut saya sih platform yang tepat itu Instagram, terkhususnya itu untuk Instagram Feeds, karena kan ini kan tentang edukasi juga. Jadi menurut saya dari brand itu tuh butuh kayak caption yang panjang gitu kan, karena untuk edukasi. Jadi menurut saya Instagram Feeds itu cocok. Dan juga umumnya tuh Instagram, menurut saya juga Instagram tuh bisa dipakai juga untuk edukasi. Terlebih kan ini kan emang topiknya juga lumayan sensitif gitu, dan untuk target audiensnya pun kan jelas untuk wanita gitu. Nah biasanya tuh normalnya sih wanita itu tuh mungkin akan nge-follow gitu tentang mungkin untuk ini kan brandnya Lactasit gitu. Jadi pas nge-follow, jadi mereka pun follow tuh bukan cuma tentang pengen dapat promo atau segala macam, tapi juga pengen dapat informasi terkait edukasi atas topik-topik seperti ini gitu. Oke, terima kasih Natasha. Selamat, kamu juga mendapatkan 50.000. Nextnya nih ada yang raise hand juga. Siapa ini? Fotonya yang keluar aku. Putri. Silakan Putri. Iya, jadi kalau menurut aku strategi buat masarin itu di TikTok. Kenapa? Karena sekarang kan di TikTok tuh udah banyak yang dokter-dokter pakai aplikasi TikTok tuh buat masarin edukasi, apalagi ngelihat perkembangan saat ini, rasanya bahas yang seperti ini di TikTok udah bukan hal tabu dan orang-orang juga udah mulai terbuka pikirannya. Jadi kalau misalnya Lactasit ini ingin masarin, lebih baik di TikTok karena di situ juga orang-orang udah lebih paham dan bakal lebih interaktif juga engagement-nya antara target konsumen dan juga pihak Lactasitnya. Kayak gitu. Terima kasih. Betul juga, terima kasih Putri. Nah, yang menariknya dari yang tadi Putri mention sebenarnya adalah relevansi ya. Itu di mana sekarang tuh ada gaya-gaya yang lebih menarik, yang dokter itu ngomongnya bisa lebih interaktif, dan itu memang terjadi sejak di TikTok
gitu kan, karena fiturnya TikTok itu yang membantu ya dengan segala macam musik dan segala macamnya. Nah, itu adalah sesuatu yang juga perlu teman-teman note gitu, bahwa fitur ini tuh akan nothing kalau kalian nggak bisa membuat konten yang relevan dengan audiensnya gitu sih. Itu salah satu keyword yang bisa di-highlight gitu. Terima kasih untuk Putri jawabannya, bagus juga. Oke, kalian berdua, terima kasih ya. Kalian berdua kayaknya kelas saya ya, tapi tolong PM saya nomor kalian ya. Makasih. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini sebenarnya section terakhir. Ini juga kayak sempat jadi pembahasan juga ya dengan Mbak Syayu gitu kan. Kalau influencer marketing itu gimana? Nah, tadi sempat mention juga tuh sama Putri. Banyak dokter-dokter yang sekarang tuh masuk ke TikTok. Nah, sebenarnya mereka adalah content creator. Atau kalau kita udah masuk ke bisnis, kita tuh melabeli dia dengan sebagai influencer marketing. Karena mereka membantu memarketingkan kita punya brand atau informasi. Nah, kalau kita lihat, ya pasti aku nggak tahu sih, cuman untuk teman-teman yang sudah aware, mungkin kalian udah tahu ada beberapa pembagian influencer atau key opinion leader ya, kayak selebgram itu, atau content creator, ini menjadi 4 seperti ini umumnya. Dan masing-masing ini tuh punya main objektif gitu. Contohnya untuk yang mega influencer, biasanya ini para selebritas nih. Raisa, yang pokoknya di atas 1M. Atau 1 juta ya di sini, maksudnya di atas 1 jutaan, itu mereka kita mention sebagai mega influencer. Biasanya KPI-nya di sini tuh memang reach atau impression ya, karena angka followers mereka yang sangat besar. Nah, strateginya memang untuk awareness. Kenapa? Biasanya untuk mereka yang di atas 1 jutaan, itu engagement-nya tuh persentasenya jadi mengecil. Gitu. Jadi alias tidak sebanyak kalau kalian misalnya menggunakan mikro. Karena mikro itu meskipun masih kecil-kecil, tapi biasanya engagement-nya tuh jauh lebih erat lah gitu dengan si followers-nya gitu. Makanya kenapa kalau mega strategi itu memang untuk awareness. Tapi kalau untuk makro yang 100.000 sampai 1 juta itu KPI engagement tuh masih berlaku dan masih bagus gitu. Terutama untuk strategi yang memang interest tuh berarti di sini build conversation, terus juga ngikutin mereka punya interest masing-masing ya, kayak misalnya selebgram fashion, selebgram healthy lifestyle, dan segala macam. Biasanya itu cocok banget untuk kita kategoriin untuk di level makro. Kalau mikro, ini yang lebih kecil-kecil lagi, biasanya memang untuk klik atau conversion. Gitu. Kenapa sih kok mereka di situ? Ya karena yang tadi, mereka tuh jauh lebih, cycle-nya tuh jauh lebih kuat gitu, karena masih di fase mikro ini. Ada nano ini tuh kayak kelihatannya ya masih 1000-an gitu, masih 5.000. Tapi sebenarnya mereka tuh salah satu faktor penting, karena mereka tuh jadi brand connection dan credibility atau loyalty, karena mereka satu sisi menjadi sampel pengguna yang real. Karena kalian pasti bisa lihat ya, misalnya tiba-tiba Raisa nge-post apa ya, kita tahu kayaknya itu di sponsorship gitu. Tapi kalau nano itu tuh akan lebih less suuzon ya kalau itu disponsorin ya, kita akan mikir oh dia pakai gitu. Oh temen gue pakai juga nih gitu. Jadi itu adalah sebuah credibility yang dimiliki oleh nano influencer yang kecil-kecil ini tuh sangat membantu untuk nge-build credibility sendiri gitu, karena orang lebih percaya ya bahwa dia beneran pakai dan reviewnya lebih jujur daripada mereka makro mega yang kita udah tahu itu sponsor gitu. Nah, jadi si influencer marketing ini tuh sangat penting untuk brand kalau mau masuk di sosial media. Kenapa? Salah satu manfaatnya ya karena kita bisa bikin konten dengan collab dengan mereka gitu. Jadi untuk brand-brand yang nggak bisa ngeproduksi video, itu misalnya untuk YouTube, untuk apa, collab aja dengan KOL. Gitu. Karena udah dapat reach dari merekanya, satu sisi secara konten juga bisa di-build bersama lah ibaratnya gitu. Gitu. Nah ini ada beberapa trends 2022 yang kemarin tim Gromin tuh baru banget diskusi dan kayaknya kita update ini ke klien-klien kita gitu. Yang pertama, biasanya banyak klien itu mostly di Gromin juga gitu ya. Kita maunya pakai yang mega karena mereka merasa nggak kenal itu di level mikro dan nano.
Tapi sebenarnya kalau objektifnya untuk yang tadi dimention strategi-strategi terutama untuk build credibility, Mikro Nano itu udah paling juara untuk build credibility. Dan juga untuk build conversation, misalnya contohnya untuk sampai ke trending topic. Itu tuh di mereka gitu. Karena trending topic cuma 1 mega ya tidak akan trending topic ya kalau 1 mega nge-tweet doang gitu, ibaratnya gitu. Terus yang kedua sebenarnya bahasanya ini agak susah ya. Tapi intinya gini, jadi memang kalau promote itu kan mostly kayak aku pakai ini gitu ya, di sebelahnya produknya diliatin. Tapi kalau sekarang kan caranya udah banyak ya, mulai dari penggunaan, misalnya ketika memasak, atau contohnya masuk ke 5 hal yang perlu ada di tas kalian, misalnya terus masuk kemudian Maybelline gitu tiba-tiba. Jadi banyak sekali cara yang bisa dilakukan, bukan cuma kayak nunjukin iya ini ya produknya gitu. Intinya itu sih kalau secara bahasa yang lebih sederhana ya. Terus yang ketiga, daripada foto memang sekarang orang lebih senang nonton video yang singkat-singkat gitu tapi cukup menjelaskan. Keempat, cross channel campaign, ini penting banget yang tadi sempat di-mention, jadi nggak akan aku jelasin lebih panjang. Lalu ada social live e-commerce, nah itu yang tadi kalau misalnya jualan gitu kan kayak live terus di saat itu langsung jualan, promo juga terjadi saat live, nah itu penting banget karena biasanya itu langsung terjadi pembelian saat itu. Sebenarnya ini sih adaptasi dari dulu tuh kan home TV shopping itu ya. Nah ini sekarang udah terjadinya di live gitu. Nah yang terakhir, kita sebagai advertiser ini juga ya bisa ngelihat bahwa streaming dan audio clips juga itu mulai tren dan bisa menjadi platform untuk berkomunikasi ya, termasuk misalnya tadi collab dengan raport, kayak gitu-gitu. Itu adalah pentingnya sebenarnya influencer. Nah terakhir nih sebelum section yang berikutnya cuma 2 atau 3 slide gitu, penutup aja. Exercise ada lagi nih, digital case, tapi untuk 1 orang aja, karena ini jawabannya sebenarnya nggak begitu banyak opsi. Nah, yang pertama, bayangin kliennya adalah provider. Terserah lah kalian mau bayangin itu Telkomsel, itu mau XL, mau Indosat, pokoknya intinya di provider. Brand persona dia adalah menargetkan ke young progressive family. Ya intinya sebenarnya keluarga-keluarga muda yang kekinian, gitu ya bahasa sederhananya. Target audiensnya millennial parents. Dari umur udah kelihatan ya, berarti dia umur-umur sekitar 25-35-an gitu. Yang anak-anaknya mungkin masih SD atau SMP awal-awal. Campaign objektifnya mau launching new product nih ceritanya gitu. Nggak bolehnya mereka tuh nggak image dari influencer ini tuh buruk atau ya ada tabunya lah dari kelakuan mereka selama ini ataupun kelihatannya in the future akan berkelakuan seperti apa gitu. Nah, teksnya menurut kalian nih dengan kondisi brand kayak gitu, targetnya kayak gitu. Dari 4 opsi ini, siapa yang paling relevan dan kenapa? Ya, ada yang langsung raise hand nih. Alhamdulillah, ayo. Davin, silakan Davin. Kalau menurut saya sih Jennifer Bakdim ya Mbak. Kenapa? Soalnya mereka tuh kayak keluarganya yang harmonis. Terus baik dari si Jennifer atau dari si Irfan Bakdimnya sendiri tuh kayak yang sayang sama anak-anaknya. Terus mereka selalu membagikan hal yang positif di Instagramnya. Oke. Terima kasih. Jawabannya sebenarnya nggak salah, benar juga. Tapi nggak ada tapinya sih. Maksudnya nggak salah itu juga bisa benar. Tapi maksud aku kita bahas satu-satu gitu. Aku akan bahas satu-satu. Nanti kalian kita di akhir bisa decide kira-kira dari 4 ini mana yang paling relevan. Sarena ini ya keluarga yang cukup harmonis juga ya maksudnya gitu. Dan termasuk lucu anak-anaknya juga ada. Dian Sastro ini nggak pernah nunjukin anaknya, jadi udah pasti ini nggak bisa kepilih karena anaknya tuh nggak dia marketingin quote and quote ya gitu di Instagramnya. Terus Sabai dan Renggo ini potensiali juga. Jennifer Bahdim juga yang kayak tadi di-mention iya, tapi nah di sini kan ada note yang sangat cukup di-highlight ya oleh kliennya. Bad atau tabu image. Nah, kalau untuk brand, orang-orang bertato itu sebenarnya di-consider. Jadi kayak Jennifer Bahdim ataupun ini siapa suaminya Serena tuh aku lupa dan termasuk Serenanya sendiri itu kan ada tatonya ya.
Jadi kalau dari 4 ini sebenarnya potensially bakal dipilih dan bakal digunakan adalah sebenarnya Sabai. Tapi Cimiu ya, gue nggak inget juga sih Ringo ada tatonya apa enggak gitu. Tapi maksudnya kayak gitu. Yang pengen gue highlight adalah contoh dari ketika klien itu ada bilang don'ts, itu adalah sesuatu yang perlu kita consider. Gitu. Meskipun secara image betul, gue juga setuju banget, Jennifer Bahdim itu juga sangat oke. Tapi untuk beberapa brand yang terutama sangat kaku ya gitu, biasanya nggak mau. Itu aja sih, itu lebih ke sharing dan tips aja ya ketika kita menghadapi brand. Ada juga brand yang nggak peduli mau dia tatoan, mau apa, makanya collab sama Will Ghost lah, sama apa, dan segala macam. Tapi ada juga yang lumayan kolot gitu. Jadi notes kayak gitu perlu kita perhatikan sebagai seorang marketers. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kamu tetap dapat 50.000. Terima kasih. Oke, selamat Davin. Jangan lupa semua tadi yang belum PM saya, silakan PM supaya nomornya dicatat. Oke, masih ada beberapa slide lagi nih katanya, silakan Ya, dilanjut ikut aja. aja lah ya gitu. Intinya semua sosial media itu kan pasti akan naik dan turun ya, dalam artian itu tadi ada feature yang dibikin baru, ada kemudian feature udah dibikin tapi juga nggak laku, ada baru bikin feature lalu di-adopt oleh another sosial media, akhirnya mereka saling bersaing, intinya gitu. Tapi ada basic sosial media marketing yang mau gimana pun kondisi sosial media, ini tetap akan jadi guideline dan ngebantu teman-teman kalau mau milih, jadi yang mana nih channel yang harus kupakai gitu. 3 tips tadi sebenarnya udah di-mention. Jadi tambahannya tuh cuma ada 2. Yang pertama adalah relevan atau agile. Itu yang tadi sempat kita bahas ya, contoh yang TikTok dokter tadi. Gitu. Itu cara membahas mengenai hal-hal yang cukup tabu gitu kan, ibaratnya mengenai vagina dan segala macam, dibahas dengan menyenangkan atau informatifnya itu atraktif. Gitu. Jadi relevan dan agile. Yang keempat, kalau misalnya kita tidak, misalnya gini nih, let's say brandnya kayak Laktasi tadi punya akun. Di akunnya tuh tapi nggak bisa tuh ngomongnya sompral kasarnya gitu ya. Harus rapi, harus kaku, harus baku. Sementara kondisinya kalau audiens diajak ngobrol sebaku itu tidak menarik, tidak engage. Salah satu tipsnya adalah kolaborasi dengan content creators supaya kita tetap balik lagi relevan dengan si audiensnya. Jadi mungkin sosial medianya bisa tetap dijaga sesuai brandnya dengan image yang rapi tadi ya, yang corporate banget. Tapi sebenarnya komunikasinya di luar sana bisa tidak sekaku itu. Gitu sih tipsnya. Sebenarnya udah teman-teman kayak gitu aja ya. Coba lihat dulu. Oh ada satu case. Contohnya Aksis. Jadi ini waktu itu Aksis datang ke kita yang 3 tahun lalu itu di akhir 2018 sebenarnya udah datang ke kita, tapi kita baru ngomongin lebih serius lagi di 2019 awal. Mereka tuh mulai, udahlah, nih Twitter gue kayaknya dimatiin aja deh, diaktifin. Kagak ada engagement-nya, nggak naik followersnya terus turun, dan segala macam. Itu datang ke kita tuh kayak gitu case-nya. Tapi waktu itu kita ngelihat Twitter itu lagi naik lagi. Yang perlu Aksis lakukan adalah sebenarnya mengubah personanya yang kaku itu menjadi yang lebih menyenangkan, mimin-mimin yang menyenangkan dan kayak lebih human aja gitu, kayak Netflix atau Wendy's. Nah, begitu kita kasih itu, mereka setuju dan kita jalanin, disitulah miminnya Aksis udah kayak human. Kalau typo ya cuma tinggal bilang, ya maaf nih ya typo, makasih udah ngasih tahu gitu. Bukan lagi yang kalau brand dulu kan ada typo panik, turunin apa agensinya jadi salah gitu. Enggak, itu udah nggak berlaku gitu ketika kita punya personality kayak gini. Jadi cuma tinggal bilang, tahu aja nih Bung, lihat aja kayak gitu-gitu. Jadi itu memudahkan hidup juga sebenarnya ketika kita menjadikan admin ini tuh human gitu kan. Perwakilan dari kita. Kayak gitu. Nah, ketika itu disusun dan di-remappingin kayak gitu, akhirnya Twitternya Aksis kembali melesat tinggi gitu, dan sampai sekarang masih aktif banget. Demikian case terakhir. Nah, di sini aku balikin ke Mbak Syayu ya kalau mau ada pertanyaan atau enggak melihat dari waktunya. Tapi sebenarnya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Semoga sharingnya bermanfaat. Oke, mungkin aku terima pertanyaan 1 deh. Coba nih, udah mau jam 9 nggak sih? Iya. Yuk, ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing, ada yang lagi magang di agensi, bebas, silakan.
Tapi Kes menarik sih soal yang tadi admin itu ya, zaman-zaman dulu gue di agensi tuh nggak ada tuh ceritanya tuh manusia udah kalau salah typo selesai ya. Selesai, kita menertawakan miris ya karena kayak tahu waduh salah posting ada typo gini gimana ya. Sekarang gitu. enggak. Jadi sekarang lebih dimaafkan ya karena udah ada, terima kasih Netflix yang sudah memanusiakan admin sih dia emang. Iya, dengan segala macam kekocakannya kan. Iya, benar. Supaya lebih interaktif juga. Ada yang mau bertanya nggak nih sebelum saya balikin ke Pak Daniel dan kita... Oh, Gracia. Silakan Gracia. Silakan. Iya, Mbak. Mau nanya soal itu yang all the time social media basic strategy yang bisa ngebantu. Itu kan yang nomor 2-nya relevan and agile. Saya mau nanya tentang konsep agile ini. Sering dengar orang nyebut agile gitu, tapi begitu baca di internet masih kurang ngerti mindset agile itu gimana. Oke. Nah, sebenarnya relevan dan agile itu contoh paling nyata yang tadi aku mention sih. Itu yang pertama, misalnya nih, aku juga nggak bisa ya mendefinisikan in bahasa karena takutnya nanti juga jadi punya another definisi. Tapi kalau di dunia ini, di sosial media ini yang dimaksud agile itu adalah misalnya contoh tadi ketika Lactasit ini punya akun sosial media di Instagram, dan di Instagram ini udah punya brand guideline yang kaku tadi, tapi audiens itu nggak akan mau engage dengan yang namanya konten-konten yang kaku. Karena tujuannya harus relevan, maka Lactasit harus lebih agile untuk supaya relevan. Nah, agile di sini mungkin secara insight adalah, kita bisa dengan cara gayanya TikTok, gitu kan. Nah, dari yang kaku tadi, dia punya konten yang jadi nggak kaku gitu kan, dengan caranya si dokter siapa ngomong dengan lucunya atau segala macam. Akhirnya si konten ini tuh agile, ngikutin dengan apa yang sedang tren dan relevan dengan si audiensnya gitu sih. Itu contoh paling real ya tentang yang namanya agile. Atau bisa juga agile di sini didefinisikan misal sebenarnya kontennya adalah audio. Yang tadi mungkin cocoknya sebenarnya di podcast, cocoknya di Clubhouse. Tapi why not? Karena misalnya si kliennya tuh nggak punya akses atau nggak punya budget untuk masuk ke feature tersebut atau channel tersebut gitu kan. Nggak bisa collab juga dengan influencer di sana. Kenapa enggak? Tetap di-upload di Instagram feed dengan audio visual. Contoh paling realnya tuh audio visual yang dimaksud tuh mungkin tempat bercakap, pukul 2 malam. Itu adalah sosial media yang audio ya, jadi visualnya ya gitu aja, tapi dia lebih banyak bercerita. Nah, agile di sini tuh sebenarnya contohnya kayak gitu. Mungkin yang sebenarnya paling cocok ya di sana, di Clubhouse, dibahas lebih panjang. Ketika konten itu punyanya seperti itu. Tapi bukan berarti itu nggak bisa di-adopt dan dibikin agile dengan feature yang ada di Instagram. Gitu sih. Jadi agile di sini tuh ya beradaptasi lah ya, gitu, sesuai dengan kebutuhan. Mbak, agile tuh kayak soalnya di startup juga itu apa ya, istilah yang diulang-ulang terus. Agile itu sebenarnya cepat tanggap, cepatan terhadap perubahan yang tiba-tiba harus terjadi. Perubahan ini harus terjadi gitu. Jadi kamu harus berubah secara cepat karena ada tuntutan perubahan yang harus diaplikasikan gitu ya. Kayak tadi kalau di agensi pasti masalah budget ya. Kalau misalnya di startup tuh masalahnya tiba-tiba ada sistem down kah atau ada request besar dari klien-klien penting. Nah, itu harus ada sikap agile namanya, cekatan, cepat berubah, cepat beradaptasi. Cakep. Terima kasih Mbak Sayu. Gracia. Semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya, Gracia ya. Terima kasih. Oke, I think that's it ya buat kuliah tamu hari ini. Terima kasih banyak nih Hades untuk berbagai insight dan studi kasusnya. Tadi nomor-nomornya udah kekumpul dan nanti kalian akan dihubungi lagi sama saya atau Mbak Hades. Terima kasih ya Hades. Untuk Pak Daniel silakan. Ya, oke Bu Sayu, mungkin saya ada satu pertanyaan buat Mbak Hades ya. Boleh ya Mbak Hades satu lagi ya dari saya. Boleh.
Nah, gini Mbak Hades, kalau misalnya kita melihat sosial media kan ini media komunikasi dua arah ya. Artinya kita nggak hanya mewakili perusahaan, tapi juga audiens bisa bebas berkomentar terkait dengan brand yang mereka inginkan. Nah, ketika misalkan ada audiens yang nyinyir gitu ya, misalkan ada campaign tertentu atau ada misalkan operator internet ya yang dikenal punya banyak masalah, nah akun media sosialnya itu kan penuh sama komentar-komentar yang justru negatif ya. Nah, ini kira-kira gimana nih Pak Hades untuk menanggapi komentar-komentar seperti itu? Oke, seru banget ini. Ini topik yang sangat seru. Kalau di Gromin ini punya servis sendiri, namanya guerrilla marketing. Jadi untuk kita bantu solve, bayar ya klien gitu, kasarnya ya. Tapi sebenarnya gini, jadi memang kalau di digital itu kita nggak bisa menghindari hal-hal kayak gitu. Nah, biasanya secara parameter yang akan kita lakuin untuk memudahkan juga ketika bikin strategi, kita ngebaginya ke 3 hal. Yang pertama adalah positive sentiment, yang kedua adalah negative sentiment, yang ketiga adalah neutral sentiment. Nah, ketika negatifnya ini banyak sekali, berarti kan artinya didominasi oleh yang negatif. Nah, kita punya strategi yang KPI-nya adalah increasing si positive sentimentnya atau menetralisir negatif tersebut. Nah, contoh yang ada dua contoh ya, mungkin aku akan 2 contoh. Yang pertama adalah ketika ini terjadi di tadi akunnya provider. Nah, karena kebetulan kita juga handle provider itu Axis. Itu yang namanya negatif komen udah sangat jauh berkurang ketika kita punya personality di sosial media itu bukan jualan. Kita tuh engage, kita tuh ngobrol. Dan kalaupun mereka ada yang misal nih contoh, nyebelin banget pakai ini Axis gini, adminnya akan slow aja nanggepin itu. Gitu, kayak yakin, atau kayak misalnya gini, belum sepatah hati kalau kayak gini gitu. Jadi nggak dijawab dengan serius. Tapi sebenarnya objektifnya ketika admin itu menjawab kayak gitu adalah satu, tidak mengabaikan negatif yang sentimen yang terjadi. Karena kalau ini kita runningin keyword dan nggak ada keyword positif yang kita naikin, in overall akan jadi negatif keyword. Tapi kalau ada negatif positif atau netralnya kita naikin, negatif ini tuh akan tenggelam. Jadi performance-nya akan tetap bagus tuh di sosial media tersebut. Nah, satu case yang lain, kalau bukan di akunnya, itu adalah di keyword misalnya di dunia sana, di Twitter, ada orang yang ngomongin tentang kita tanpa mention brand. Tapi sebenarnya reviewnya jelek semua tuh, gitu. Tapi nggak mention kita. Nah, yang bisa dilakukan adalah bukan brandnya masuk ke sana, tapi yang kita lakukan nyediain army bukan army di sini bukan fansnya BTS ya. Army di sini adalah evangelis yang akan nge-review in positive way untuk menyeimbangkan keyword negatif tadi tentang si brand. Jadi kalau ada orang lain searching, nah minimal banget at least to balance antara negatif sama positifnya. Supaya apa? Supaya itu jadi pertimbangan orang nggak langsung kayak emang jelek gitu. Akan kayak sini bilang jelek tapi sini bilang bagus. Akhirnya kan kembali pada experience masing-masing. Minimal tuh yang kita dapatkan itu gitu. Jadi sebenarnya untuk menyeimbangkan itu balik lagi ke 3 hal tadi. Kita ngelihat lagi positifnya, sentimennya, dan netral. Dan objektif kita adalah melakukan increasing positif sentimennya atau setidaknya menetralisir negatif sentimennya. Gitu sih, semoga menjawab ya Pak Daniel. Wah, sangat menjawab sekali Mbak Hades ya. Jadi memang ya karena media sosial ini kan media terbuka ya Mbak Hades ya, kita nggak punya kontrol untuk mulut-mulut ataupun jari-jari orang yang mungkin punya kekuatan untuk mempengaruhi sebuah merek ya, apalagi sekarang viralitas itu kan jadi kebenaran baru ya Mbak Hades ya. Jadi sangat berbahaya sekali tentunya untuk sebuah brand. Ya mungkin karena waktu juga Mbak Hades ya, sayang sekali waktunya nggak kerasa banget ya, 2 jam itu berlalu dengan begitu cepat dengan topik yang sangat menarik ini. Ya kita mungkin cukupkan Mbak Hades ya untuk perkuliahan tamu ini, tapi nanti kalau misalnya ke depan Mbak Hades nanti ada topik-topik menarik lain dan juga diundang kembali ke Unpar untuk sharing. Bersedia ya Mbak Hades ya untuk berbagi. Bersedia dengan senang hati. Dengan pandangan kalau nggak bisa tentang, offline juga kayaknya menarik. Mudah-mudahan kita bisa segera offline ya Mbak Hades dan bisa bertemu
secara langsung dengan teman-teman di sini. Ya, teman-teman, jadi karena kita sudah ada di penghujung dari kuliah tamu, mungkin alangkah baiknya juga kita akan mendokumentasikan ya momen kita bersama dengan Mbak Hadesi Praneta. Mungkin Mbak Hades bisa di-end screen dulu untuk PowerPoint-nya supaya kita bisa ya terlihat segera. Oke, untuk teman-teman silakan boleh di-on kamerakan, dan juga untuk ketua kelas mungkin juga bisa memandu kita untuk sesi foto bersama ini ya. Saya akan minta Justin untuk memberikan aba-aba dan nanti diikuti ketua kelas lain untuk dokumentasi ya. Total di sini ada 8 slide ya. Jadi kita harus menahan senyuman dengan cukup lama berarti ya Mbak Hadesi ya. Kayaknya satu ketua kelas aja deh Pak, nanti di-share ke semuanya gitu daripada Oh, boleh. semua. Ya. Boleh. Oke, Justin Justin minta silakan. untuk 8 enggak ya? Enggak ya, oke. Satu aja, oke. Soalnya saya ada 4 slide kok, jadi tinggal 4 kali aja. Oke, ya silakan. Yang slide pertama ya. 1, 2, 3. Yang slide kedua. 1, 2, 3. Yang slide ketiga masih ada yang tutup semua ya. Mohon dibuka ya teman-teman. Ayo teman-teman boleh dinyalakan untuk kameranya. Saya coba screenshot ya. 1, 2, 3. Ya, oke Justin, apakah sudah semuanya? Yang slide 4 masih nggak ada, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa di share di screenshot saja untuk yang belum nyala juga. Oke, sudah Pak. Ya, oke baik. Terima kasih Justin, dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Hadesi Praneta ya dari Growmin yang sudah meluangkan waktu dengan di tengah kesibukan ya, sedang pitching dengan klien dan lain sebagainya, pasti perlu mempersiapkan ini dengan matang, dan juga tentunya harus kembali juga ya ke dunia nyata ya, bagaimana merancang campaign pemasaran yang efektif. Dan terima kasih juga untuk Mbak Sayu ya yang sudah memandu kita selama jalannya diskusi. Semoga nanti ke depannya juga kita bisa mengadakan kuliah tamu serupa ya, yang tujuannya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kita dari sudut pandang industri teman-teman ya. Kita juga mendapatkan banyak sekali pencerahan, oh ternyata di luar itu seperti itu loh prakteknya, dan juga memperkaya konsep dan teori yang sudah kita pelajari di kelas. Ya mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin kita cukupkan saja untuk pertemuannya. Sekali lagi selamat malam Mbak Hadesi, Mbak Sayu, dan teman-teman sekalian. Makasih dan semua. Sampai bertemu bagi teman-teman di kelas masing-masing. Bye. Bye. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Ya, jangan lupa absen ya teman-teman ya. Oke, aku end ya Pak. Ya, oke, mungkin di off dulu ini untuk recordingnya, Bu Sayu. Oh, Pak, Bapak yang ngerekam soalnya. Bapak udah stop belum? Oh ya, oke, saya stop dulu.